Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih di podcast spesial Amaliah Camp untuk teman-teman relawan Janais dari Masjid Asra. Ibu-ibu dari koril mana, Bu? Taman Surga. Kurang kompak, Bu. 1, 2, 3 dari mana, Bu? Taman Surga. Ada yel-yel nggak, Bu? Ada. Boleh, Bu. Yel-yel dulu, Bu. Ayo, Bu. Yel-yel dulu, Bu. Beriman, berilmu, bertakwa. Oke. Kami dari 1, 2, 3 dulu ya. 1, 2, 3. Kami dari Taman Surga, berilmu, beriman, dan bertakwa. Oke, tepuk tangan dulu. Itu baru uji coba apa udah langsung? Udah. Ini udah ditonton seluruh Indonesia ini, Bu. Masya Allah. Masya Allah. Hai Taman Surga. Gimana, Bu? Kita ngomongin mic-nya dipakai, Bu? Iya. Oke. Gimana, Bu? Ikut Amaliah Camp seneng nggak ibu-ibu? Senang banget ya. Seneng banget. Luar biasa. Masya Allah. Paling jauh atau paling dekat Paling jauh. mainnya, nge-campnya Selama ini paling jauh. selama ini? Selama ini sih paling jauh sih Bang. Paling jauh? Paling jauh selama biasanya ini. dia Tapi bikin kita apa? happy banget gitu. Oh, Walaupun gitu, perjalanan yang gimana gitu kan, melelahkan. Tapi pas udah nyampe kayak terbayar gitu loh. Allah. Ada yang bilang nggak happy, kita nggak bikin lagi. Jangan dong. Ini jawabnya di bawah ancaman kayaknya. Bu, boleh cerita dikit dong, udah berapa lama yang paling muda lah katakan bergabung sebagai relawan Janais yang mana? Paling muda. Atau yang paling muda deh, yang paling terakhir gabung. paling terakhir gabung, betul? Ini ya, Mbak Yuli kayaknya. Mbak Yuli. Mbak Yuli. Mbak Yuli ini Mbak Yuli. Yang paling terakhir saya Sudah sama berapa lama, Ibu Sri ya. Bu Yuli? Sekitar 6 bulanan ya, Pak? iya kurang lagi lebih dari di bawah 1 tahun deh. Oke, kurang masih belum sampai 1 tahun ya. Iya. Kira-kira kesannya gimana, Bu Yuli? Kesannya bener-bener saya masuk ke Amaliah Care Taman Surga ini bener-bener banyak pengalaman, banyak teman, banyak ilmu yang saya dapat. Jadi saya bisa mempraktekkan pengalaman ilmu saya di lingkungan saya sendiri. Itu benar-benar sangat bermanfaat ya. Oke. Waktu lagi awal-awal ikutan gabung sama teman-teman relawan yang membuat Bu Yuli tergerak mau ikutan bergabung apa, Bu? Jujur sebenarnya pengalaman pribadi tentang anak ya. Itu benar-benar saya kesentuh banget sih sebenarnya dari anak saya yang udah rahimahullah ya. Jadi ini cerita sedikit nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi anak saya ini kan di pesantren. Terus dia ada sakit autoimun dan sebelum sakit tuh saya ngomong saya pernah ikut pelatihan di rumah, tapi bukan di sebelum Amaliah Care saya ikut ya. Terus saya bilang, "Dek, Mama belajar ini loh gitu, belajar memandikan jenazah." "Wih, Mama keren," kata dia. Aku juga ada pelajaran memandikan jenazah waktu di pesantren ya. Terus, "Mama tahu nggak, memandikan jenazah itu pahalanya besar." 2 kirot Mama keren. Ayo Mama terus. Jadi setelah dia meninggalkan saya, jadi saya teringat dan setelah di rumah sakit ya, dia menghembuskan nafas dan saya udah punya belajar memandikan. Pertama kali saya prakteknya itu sama, kain kafannya sama, caranya sama. Nah itu yang membuat saya memicu pas saya masuk ke Amaliah Care ini di Taman Surga, dan saya berniat saya mau mencari pahala untuk saya, anak saya, keluarga saya semuanya. Itu sih Pak. Itu benar-benar mudah-mudahan saya bisa
jalanin sampai istiqomah lah gitu. Itu aja sih Pak pengalamannya, alhamdulillah. Luar biasa. Iya, majunya luar biasa ya Bu Yuli ya. Oke, ya kalau untuk ibu-ibu yang lain ada hal unik nggak Bu? Cerita unik Bu? Serem-serem dikit juga nggak apa-apa sih. Biasanya Bu Aida tuh. Ayo, Bu Aida ada ya, cerita kayak unik Bu nggak, Aida deh. Waktu Lebih banyak selama pengalaman ya, Bu Aida dulu deh. Yang pelayanan. pengalamannya lebih lama ya. Bu Aida paling lama? Ya. Sudah berapa tahun Udah Bu punya Aida? pengalaman. Ayo silakan. Lama bukan. Ya. Kalau dibilang paling Lama dia. kalau dibilang paling lama enggak. Seingat saya tahun 2018-an. 2018. Bukan. Enggak maksudnya Baru berdiri. enggak maksudnya relawan sendiri aja gitu. Oke, sudah Iya. aktif sejak 2018 Iya, ya Bu ya. pribadi aja. Ada Setelah pengalaman unik Bu, boleh diceritakan ke kita Bu? yang serem gitu. Terserah sih. Yang punya kesan sendiri ya. Kalau serem Bang Tigtung udah cukup serem sih pengalaman hidupnya. Ya pernah sih waktu pelayanan Ikhwan. Ya kebetulan saya nggak megang nomor kontaknya Ikhwan karena saya khawatir takut fitnah ya. Biasanya saya hubungin Mbak Mur, Bu Lastri, Mbak Esti. Nah pada saat itu nggak ada yang ngangkat karena permintaannya malam waktu itu. Nah kemudian pas saya mau hubungin siapa lagi gitu bingung. Tapi HP saya kemudian kayak gimana gitu, error gitu, seperti error. Timbullah muncul foto. Saya kira itu, saya pikir fotonya si mayit gitu, dikirim ke saya. Ternyata bukan. Pas saya lihat, ternyata itu teman saya sendiri, relawan Ikhwan. Oh, Iya, muncul foto dia sama beserta nomor HP-nya itu. Oh. Saya kaget sampai saya lempar HP saya. Kenapa foto mayat dikirim ke saya gitu? Iya kaget sekali gitu ya. Nah, udah gitu pas lah ini teman saya gitu kan. Nah saya WA lah malam itu juga. Pak tolong besok ada pelayanan Ikhwan di Kalibaru waktu itu. Nah paginya habis subuh dia telepon saya. Dia maki-maki saya Pak. Ibu jangan sembarangan ya nelpon WA kata dia gitu. WA ke kita minta pelayanan udah cek belum gitu kan. Nah saya bilang kalau saya lapor ke Bapak misalnya pagi gitu kan kan kayaknya khawatirnya nggak kedadakan gitu, makanya saya malam gitu. Nah ternyata yang maki-maki saya ini nggak tahu kalau temennya dia gitu Pak. Dia nggak tahu kalau ini saya gitu kan. Nah akhirnya saya telepon dia lagi, udah Pak udah saya cek semuanya, tinggal Bapak nanti datang tolong dibantu gitu. Dapat setengah bulan kemudian kita dapat pelayanan Ahwat, ketemulah sama teman saya ini Ikhwan, Pak Anto namanya waktu itu. Nah, saya tanya Bapak ingat nggak sama ibu-ibu yang nelpon Bapak malam pagi sama gitu kan? Kalau nggak salah pagi itu. Ya itu waktu itu ada nelpon saya Bu. Malam-malam saya nggak angkat Pak, pagi baru saya omel-omelin aja dia. Bapak tahu nggak siapa itu yang nelpon Bapak gitu kan? Mana tahu saya katanya. Itu saya Pak kata saya gitu. Oh Bu Aida kata dia. Iya kata saya gitu. Ya Allah Bu Aida maafin saya kata dia gitu. Tapi kenapa ada di Bu Aida nomor kontak saya? Kan baru kenal gitu kan. Ya akhirnya saya juga bingung Pak kenapa ada nomor Bapak di saya. Karena saya pada saat itu memang nggak megang nomor kontak Iwan. Karena takut fitnah. Tapi sekarang udah megang semuanya insya Allah. Itu aja sih. Sebenarnya banyak Pak. Iya itu aja Pak. Ibu ada yang lain mau diceritain hal-hal unik? Ya. Yang paling berkesan Bu selama pelayanan? Oh, selama pelayanan ya. Kalau pelayanan sih saya pernah di belakang tembok bolong ya. Itu persisnya belakang Astra kalau nggak salah ya. Itu pernah menemukan mayat itu udah digigitin tikus.
itu dengan rumah yang kecil, masuk di gang. Waktu itu kita relawannya belum segini banyak, masih sedikit, gitu kan. Jadi itu kita pas mayat dibuka tuh udah digigitin tikus, sama udah disemutin gitu. Terus kan kita bingung nih apa yang mau kita lakukan. Pada saat itu kan ilmunya kita belum penuh banget lah, gitu kan, masih cetek gitu. Untuk menanganinya ya. Untuk menanganinya bingung gitu kan. Ya tapi dengan niat yang memang karena Allah gitu kan, dengan ilmu yang ada akhirnya terlaksana lah gitu kan. Mana ibu itu dibilangnya udah nenek-nenek lah. Itu tinggal sebatang kara. Jadi tetangganya yang menemukan. Waktu itu kita sama Mbak Mur ya. Mbak Mur ikut nggak? Saya sama ibu. Sama ibu. Waktu itu kita cuman berapa orang lah yang menangani, gitu. Itu sih pengalaman yang pernah kita temuin mayat gitu. Sama yang kedua, waktu itu mayat datang dari rumah sakit habis cuci darah. Di sini dipasang alat selang kecil gitu kan. Ternyata tuh ini pasien BPJS gitu. Jadi nggak sempurna. Jahitannya tuh akhirnya lepas gitu kan. Itu kita mengalami darah yang Keluar. darah yang keluar udah ya Masya Allah ya, maafin aja. Baunya itu bau anyir banget gitu kan. Itu masyarakat di situ tuh pada bingung gitu. Kok kita nanganin itu darahnya sampai begitu, ditutup sama apapun nggak bisa, tetap kita mandiin. Akhirnya kita punya akal, ada cari batu es. Itu dengan kadarullah, dengan batu es kita teken begini, akhirnya kan dia tuh jadi lembab biru kan. Itu buru-buru kita tangani pakai plastik kita tutup. Alhamdulillah sih, kadarullah terlaksana juga. Itulah pengalaman untuk yang lain juga gitu kan. Jadi kalau ada alat yang dari rumah sakit itu jangan disentuh, jangan dibuka, lebih baik buru-buru kita plester. Itu aja sih gitu kan, karena pengalaman yang dulu-dulu gitu. Itu aja sekian. Ya, kan tadi ya ibu-ibu cerita ya dari banyak hal-hal yang unik, yang ya luar biasa tantangannya. Kira-kira apa yang membuat ibu-ibu ini terdorong gitu kan untuk tetap melanjutkan secara pelayanan? Tadi kan dinamikanya ya baru ketemu yang jenazahnya ya mohon maaf sudah lama lah terbiarkan, yang sakit lah dengan berbagai kondisi gitu kan. Istilahnya notabene ya pertama yang mohon maaf misalkan ya karena perempuan, jijik dan lain-lain yang membuat ibu-ibu terdorong untuk ini tetap harus diurus gitu. Plus kagak dibayar loh. Bener. Dan dapat omelan. Iya. Biasanya kalau misalkan keluarga ini gimana wah serba salah deh. Apa yang membuat harus tetap terdorong tuh, Bu? Ya, kalau menghadapi mayat itu sebenarnya nggak sulit ya, Bang. Karena mayat nggak bisa protes. Ya kan? Yang sulit itu untuk menghadapi keluarganya dan sekitarnya, gitu, betul. Karena biasanya kalau ada orang meninggal tuh banyak orang kreatif. Artinya apa? Keluarga mencari orang yang bisa memandikan. Terus kemudian orang mungkin dianggap sesepuh di situ juga manggil orang lain lagi yang memandikan. Belum lagi mungkin warga setempat, entah ketua RT-nya atau apa gitu ya. Itu jadi memanggil beberapa orang yang berbeda gitu. Dan kita sudah biasa sepertinya ya untuk pas datang ternyata beberapa tim datang gitu. Tapi kalau buat kami itu yang penting ini mayat ada yang mengurusi gitu ya. Jadi monggo silakan yang diminta keluarga siapa yang itu yang mengerjakan. Sedangkan untuk apa motivasi, apa dorongan kami untuk kenapa kok tetap melanjutkan, ya? Karena ternyata setelah sekian lama kita berjalan, mungkin beberapa kali sebelumnya, ya, kebanyakan yang meminta tolong ke kita, minta bantuan ke kita itu adalah orang yang keadaannya sangat kurang beruntung. Ya, jadi jangan ditanya lagi rumahnya segede apa, ya. Karena bagi kami adalah cara terbaik untuk kurus itu memandikan mayat, Bang. Karena lokasi yang sempit, ya, rumahnya juga sempit, tanpa ada sirkulasi udara yang bagus, nggak ada AC, nggak ada kipas, itu keringat ngucur, ya. Jadi kondisi rumahnya sudah
Ya, kita alhamdulillah masih beruntung ya Bu dengan kondisi kami. Mereka keadaannya rata-rata memang belum lagi memasuki jalan yang sempit, rumahnya sempit. Pernah ada waktu itu jenazah ini badannya itu maaf bahasanya obesitas ya. Jadi besar, over. Dan pintunya itu sampai tidak ada pintunya, hanya ada kusen saja. Hanya ada kusen, jendelanya pun juga cuman kusen. Dan qadarullah ini jenazah nggak bisa dibawa keluar dari dalam rumah karena saking besarnya gitu. Akhirnya sampai dilepas ya Bu, dibobol jendelanya itu dibuka biar berarti bisa keluar. Jadi kita sering melihat kondisi rumah mereka seperti itu. Terus dan mereka apa ya, karena tidak dipungut biaya, dengan gratis, dengan adanya kita mereka merasa sangat terbantu gitu ya. Dan itu sudah sangat sering karena rata-rata yang meminta kita ya kondisinya seperti itu ya. Cuman sedikit ini saya mau bercerita, ini bukan tentang mayit ya, lebih tentang keluarganya. 2 kali ini Bu. Yang pertama waktu itu pokoknya di daerah Sunter Kemayoran, kami memandikan mayatnya itu masih menggunakan perhiasan, ada anting, cincin dan kalung. Terus kami memanggil keluarganya untuk melepas agar tidak jadi fitnah kan, biar silakan monggo dilepas. Pas kami memanggil keluarganya, tiba-tiba keluarganya menjawab, bukannya yang dipakai mayat itu haknya yang memandikan. Jadi intinya emas perhiasan yang dipakai itu buat yang memandikan. Waduh, saya bisa kaya kalau seperti ini ya. Ya itu lucunya di situ. Jadi akhirnya kita jelaskan kalau itu tetap milik pewaris, milik apa namanya ahli waris gitu kan. Yang kedua di Warakas Ibu. Jadi kita tuh disiapkan dengan baju-baju yang jenazah ini dijadikan 3 atau 4 kalau nggak salah, dibungkus dengan kain sarung. Pas kita pamit mau pulang itu dikasih ke kita. Katanya itu baju-baju haknya yang memandikan. Jadi kita tuh mau baju yang meninggal mau dikasih ke kita. Kebayang. Enggak, jadi Suami dibungkus ini. enggak, jadi itu bagi kami sebenarnya agak ya unik ya bagi saya. Kalau mungkin ngadepin mayit, keadaan mayit sudah teman-teman ini sudah sangat banyak ya, karena mereka sudah kalau dihitung mungkin kita sudah tidak bisa menghitungnya ya, Masya Allah. Jadi untuk berhadapan dengan sekitarnya tuh lucu-lucu sebenarnya ya. Belum lagi warga yang ketika kita memandikan, mereka di luar area pemandian itu membaca surat tertentu, dan rame sekali gitu ya. Kadang-kadang sampai mengganggu kita gitu ya. ya mungkin itu karena tradisi ya Pak, mungkin tradisi atau mungkin ilmunya belum nyampe ke mereka seperti itu nggih. Jadi ya motivasinya seperti tadi ya Bu ya. Karena yang meminta ke kita tuh kebanyakan orang-orang yang keadaannya ekonominya kurang mampu, bahkan mungkin sangat tidak mampu. Mungkin teman lain ada yang mau berbagi cerita, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umu Kana. Pernah pengalaman juga di daerah Uka. Tuh si pelapor itu bohong sama kita. Aduh. Karena si mayat itu udah banyak semutnya, terus dia kayaknya sudah sama tanah tuh sudah menyatu, jadi kayak ada sarang-sarangnya gitu. Bohong. Karena dia informasinya karena dia gini, jadi si orang itu punya warung. Punya warung itu berapa hari gak buka-buka. Jadi didobrak rumahnya. Jadi dia sudah keadaan meninggal, tapi dia nggak bilang sama kita begitu karena semua badannya itu kayak udah menyatu sama tanah. Terus kayak bekas-bekas jalan-jalan semut gitu, ada sampai Anjani itu muntah-muntah. Ya Allah. Ya udah jangan di sini, kalau muntah-muntah di sana aja di keringan. Kayaknya kalau meninggal, kada dia bilangnya sih meninggalnya pagi. Tapi kalau pagi itu nggak mungkin seperti itu keadaannya. Itu bisa 2 hari kayaknya dia meninggal. Karena matanya aja udah pokoknya berubah deh. Sampai keadaan di lokasinya itu si tanah-tanah itu kayak udah nempel ke sini. Terus karena gula mungkin, jadi ininya udah membusuk gitu. Jadi Anjan itu pas buka langsung, jangan sana. Udah dia ke sana. Terus kita sama Bu Aida sama Cik Isa bertiga aku di pemandian dengan, aduh pokoknya
Udah Cuk, sabar ya Cuk. Mudah-mudahan kita dikuatkan. Tapi pas setelah itu kita kayaknya lapar ya. Tapi kita sempat makan setelah itu loh. Makan bakso. Setelah selesai makan bakso ingat. Udah selesai dulu tapi udah. Tuh, aku juga berdoa ya Allah mudah-mudahan apapun yang ada di TKP setelah saya kalau saya makan saya tolong dilupakan kejadian itu gitu. Ya tetap enak makannya. Tapi alhamdulillah setelah layanan segitu parahnya. Iya. Tapi kita tiba-tiba lapar. Yuk kita makan yuk. Kita makan bakso aja. Makan bakso dengan lahapnya alhamdulillah. Pas setelah itu ingat lagi, udah biarin lah sudah nyampe ke sini. Itu pengalamannya itu kayak yang berkesan banget. Dah segitu aja. Kita tambahin dikit aja. Jadi gara-gara ingat beliau ngomong setelah memandikan keadaannya begitu terus makan, saya jadi ingat pelayanan di KBN ya Bu. Ibu ikut nggak ya sama Bu Dija? Nggih. Jadi kodenya tempat memandikannya itu kerandanya tidak ada ini Bang, tidak ada. Jadi dia meja, benar-benar meja. Dan kita nunduk kan. Otomatis kotoran yang keluar itu nggak mungkin langsung ngalir sendiri kan. Jadi kita pegang. Kita pegang, kita ambil, masukin plastik, kita ambil, masukin plastik. Berantakan ya? Nggih, berantakan. Jatuh di bawah kita ambil. Tapi habis itu kita langsung makan Bang. Dengan lahapnya. Kita udah nggak inget yang tadi. Kalau buat saya lebih baik begitu daripada kita lagi makan tapi ada orang bercerita tadi ingat ini. Saya justru nggak kuat. Tapi kalau mayit apapun kondisinya, luka dengan luka atau dengan kotoran tadi, saya makan lahap aja. Udah nggak inget yang tadi. Hilang langsung Karena si cerita itu saya jadi inget kan jadinya. Enggak Mbak Sri barangkali ada pengalaman lain. Ini relawan baru dari tim Nagrak. Rumah Rusun Nagrak. Marunda. Iya. Iya, teman kemarin pelatihan ya Mbak Den. Cuman dia masuk tim Taman Surga. Di sana ada Anjani, Sri sama Yuli sama Aida. Jadi kalau untuk wilayah sana ini udah ada gitu Taman ada Surga di sana. Jadi nggak mesti harus nyebrang lewat Cakung apa ke sini. Kalau mereka nggak bisa baru kita turun tangan gitu. Nabrak itu daerah mana? Kenapa? Marunda. Marunda, Nagrak yang baru. Kampung Bang Pitung itu ya? Bang Pitung ke sana STIP. Marunda STIP. STIP kalau ini ke Rumah Bang Pitung itu daerah mana? Marunda. STIP. itu mah. Marunda. Bukan. Kalau Marunda tuh ini ya. Sebelumnya ya berarti. Iya. Jadi beda arah. Ini ke sini beda arah. beda. Kayak angkat TNI ya, Ya, TNI itu Angkatan Laut Marinir. Itunya Apa sih disebutnya itu sarang bangu? gitu. Nah ini tim barunya, tim baru Taman Surga ini sama ini. Alhamdulillah. Enak Bang. Mulai gabung apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri dari Rusun Nagrak. Pertama kali diajak gabung sama tim Janais Amalia Care itu awalnya ya saya hanya ikut-ikutan aja karena saya mengisi waktu. Awalnya ikut-ikutan makan ke bawah gitu. Mengisi waktu coba-coba. kekosongan waktu aja gitu. Awalnya ya mungkin masih kaget melihat mayat, masih terpaku, masih bengong, hanya diem aja, cuman ngikutin yang seniornya aja. Tapi lama-lama betapa pentingnya peran dari relawan Janais ini demi membantu saudara kita yang mungkin kesulitan ekonomi atau ketidakadanya sumber daya untuk pemulasaran jenazah. Biasanya di tempat-tempat kayak di Pademangan dulu juga kan, di daerah tempat saya tinggal juga sama, itu sulit sekali untuk mencari orang yang pemulasaran jenazah dengan sesuai syar'i gitu. Kadang mereka ya hanya sebatas mandiin begitu aja tanpa adanya aturan yang jelas, yang asal aja atau bagaimana. Nah, yang nggak sesuai dengan syar'i. Nah, ketika saya bertemu dengan organisasi ini, ya alhamdulillah saya jadi merasa lebih
menambah pengetahuan juga, lebih merasa jiwa sosial saya juga nambah karena ingin berperan aktif dalam membantu orang, ingin meluangkan menginfakkan waktu saya untuk organisasi untuk kegiatan sosial. Iya, kegiatan sosial yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Itu aja sih. Total udah berapa kali pelayanan bergabung ikut pelayanan? Berapa kali ya? Kalau saya masih sedikit, kurang dari 5. Kurang dari 5, oke. Iya. Kurang dari 5 itu kira-kira makin terpacu atau kayaknya enggak deh, gimana Bu? Makin terpacu sih, ya? makin terpacu walaupun memang kadang suka, kalau yang lain mungkin sudah terbiasa, tapi kalau saya masih belum. Setelah memandiin jenazah dengan kondisi jenazah yang demikian rupa, kadang saya masih suka inget-inget, malah kadang suka nggak makan, tidur masih keinget, masih keinget sampai 2 hari, bahkan 2 hari pernah pertama awal-awal ketemu dengan kondisi jenazah yang setelah operasi dengan sedemikian rupa. Sampai 2 hari saya makan juga nggak nafsu, tidur juga keinget terus. Jadi ya sudahlah. Mungkin perlu berbagi tips gimana caranya habis mungkin. itu makannya lahap gitu. Tanya sama ini, sama Aida. Iya. Berdoa. Semoga tidak ingat dengan kejadian yang ada di TKP gitu. Tapi Justru langsung lapar Langsung gitu. lapar. Langsung lahap. Tapi insya Allah kalau diajak lagi tetap saya siap sedia gitu. Semangat ya. Semangat insya Allah sudah diniatkan. Kan kalau di masyarakat kita yang namanya tahayul, horor, cerita misteri gitu kan, ya masih banyak yang menghantui orang-orang. Termasuk saya sendiri, tangannya gitu. Takut. Iya. Dia nggak bisa dia. Dia mah penakut. Iya. Gue kalau nonton film horor semuanya gue nggak masalah. Yang penting jangan horor Indonesia. Justru horor Indonesia itu nggak ada yang horor Bang buat saya. Iya. Justru itu pertanyaannya adalah, kita kan udah ngelihat kondisi jenazah yang kayak gimana, dari yang normal sampai yang super sampai yang spesial, sampai kemudian dibungkus rapi. Sempat gak sih kepikiran yang horor-horor gitu? Sekarang. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah sih, memang kata Mbak Sri awal-awal sih 1-2 kali pertama ngelayanin masih teringat gitu, kayak di kamar mandi ngeliat terbayang gitu kan. Terbayang ya Bu ya, bukan ngelihat ya. Bukan terbayang. Cuman kan ada ya itu tahayul itu. Mandiin bekas mandiin dia kan dicuciin muka gitu. Tapi kan kita nggak pakai itu. Tapi setelah melewati masa itu nggak ada gitu, hilang dengan begitu aja gitu. Jadi kayak udah ngelihat ngelihat biasa aja, nggak ada yang takut kayak apa begitu. Biar bangun malam kita nggak merasa dihantui gitu. Karena apa? Memang satu niat kita karena memang mencari Gunung Uhud itu pahala dari Allah, itu mungkin yang menutupi semuanya gitu. Itu sih yang kita ini. Ini kan jawabannya Bulan. Apa yang lain ia menyepakati? Ayo, Mbak Yayu sebenarnya Bang. Iya. Maksa ada cerita tahayul. Bang kita lagi nyari temen. Ini bukan masalah tahayul, tapi apa yang dirasakan. Kalau saya pribadi sih emang dari awal ikut tuh nggak pernah terbayang apa-apa, karena memang setiap selesai mandi kan udah lupa begitu aja gitu loh. Jadi nggak pernah kebayang apa-apa. Cuman mungkin ya karena memang sudah niat semuanya ya, niatnya memang kita melakukan apa-apa tuh ikhlas lillahi ta'ala, ya lupa begitu aja ya. Jangan sampai nanti menimbulkan dalam diri, saya pernah mandiin dia tuh, saya pernah mandiin keluarga ini loh gitu. Jangan sampai punya perasaan seperti itu. Jadi belajar ikhlas, belajar melupakan apa yang sudah kita berikan ke orang lain gitu aja sih. Ini bagus, Dik. Dia habis mandiin lupa semuanya. Lupa anaknya. Enggak sih, enggak segitu juga. Kalau itu kan beda. Enggak. Luar biasa pokoknya. Tapi ada juga Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bu? Saya baru di sini, tapi alhamdulillah luar biasa.
karena saya menemukan karena kita tahu bahwa dunia ini hanya tempat tinggal, orang mencari tempat tinggal, tapi pada akhirnya kita mencari di mana kita harus tinggal akhirnya itu ya. Insya Allah dengan saya berada di Janais Amalia, pengalaman yang luar biasa, di mana saya merasa bahwa saya harus lebih dekat dengan Allah. Merasa bahwa pada akhirnya kita sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu siapa yang akan peduli kalau bukan ada di sekeliling kita? Intinya dimanapun kita berada, kita tidak bisa hidup sendiri, bahwa kita butuh orang lain. Dan saya bersyukur berada dengan teman-teman yang luar biasa, bisa untuk memberikan yang terbaik dengan orang-orang di sekeliling kita. Karena saya juga punya pengalaman, tetangga saya waktu itu dengan kondisi ekonomi yang luar biasa, untuk sebuah kematian aja rasanya orang susah untuk berbagi ya. Di sini saya melihat ada tanpa sebuah pembiayaan apapun tapi bisa melakukan. Nah, ini luar biasa bagi saya karena tidak semudah itu ya kalau tidak ada sebuah kepedulian dan empati. Tapi saya merasa bahwa adanya di Asra ini, di Amalia ini ada sebuah empati yang luar biasa ya, yang bisa saling membantu. Karena sekarang kita ketahui orang untuk empati susah sama sekali. Kita belajar empati di dunia pendidikan pun tidak dididik itu. Tapi di sini kita mengajari bagaimana kita berempati dengan yang ada di sekeliling kita. Mungkin itu aja, dan saya berharap ini terus ada dan terus berlanjut. Insya Allah memberikan keberkahan buat Asra juga, kami juga, ya untuk semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui, Bu Yupi ini mungkin baru berapa bulan ya bergabung sama Taman Surga. Mungkin sama ini. Dia nggak beda jauh. Dia kita tunjuk sebagai pemasaran, marketing bahasa. Kita bikin program bundling. Ya, jadi marketing Taman Surga itu marketingnya Bu Yupri. Ya alhamdulillah dari Kebon Baru kalau ada pelatihan apa dari beliau ini gitu. Kalau ada pelatihan Bu, saya masih ngelek mikirin pemasaran, kalau ada gimana pemasaran. Bukan. Dia bikin program marketingnya nih, bulan ini kita lagi ini loh, lagi ada program tambahan begini. Enggak. Tuh, bisa banyak. Bukan begitu, dia kan aktif di majelis taklim kayak Islamic Center, terus yang pengajian abaan gitu ya. Terus nah dia tuh mempromosikan kita Taman Surga, bahwa ini tuh harus bisa di masjid ini ada timnya gitu. Nah nanti dari beliau, Bu Lastri, Bu Murtini ada pelatihan di sini, oke siapin gitu. Itulah dia marketingnya. Boleh saran? Ya. Tadi berdasarkan dari pengalaman Bu Lastri yang misalnya terindikasi bahwa mayit melakukan habis operasi atau cuci darah atau kemudian pakai alat. Ini sebenarnya ada sebuah ilmu mungkin yang kita harus bisa bekerja sama dengan medis. Secara tidak langsung kita suatu waktu pasti akan menghadapi itu. Tidak perlu lagi kita harus mencari tim medis, tapi kita ada tim kita yang bisa mengetahui itu. Mungkin itu ada suatu join atau kerjasama dengan rumah sakit atau pada saat kita menghadapi problem-problem mayit dengan kondisi yang seperti itu. Itu aja mungkin saran saya berharap Asra bisa memberikan. Oke. Nyun sewu ge. Baru teringat tadi dengan Bu Yupri bilang kita memang harusnya kalau jenazah ini ada sesuatu yang dipasang di badannya, ya. Kalau ingin dilepas berarti harusnya tenaga medis. Tapi Bu Yupri tadi bilang mungkin suatu saat kita harus tahu, harus bisa
jadi nggak harus tim medis. Kemarin kita ikut seminar diundang di Mafaza bersama dengan dokter, ya Bu nggih. Mereka 3 dokter yang menyatakan bahwa jika ada di badan mayat itu dipasang sesuatu, ya entah itu selang, entah itu apapun yang mereka butuhkan ketika mereka sakit, itu sebaiknya justru jangan disentuh, jangan diapa-apain, biarkan saja. Khawatirnya nanti banyak mudorotnya. Pengalaman. Mereka dokter ini menyatakan seperti itu, jadi jangan dikeluarkan atau jangan dilepas. Khawatirnya kalau kita memang tidak ahli akan jadi mudorot. Tadinya tidak apa-apa, jadi kenapa-kenapa. Pengalaman Itu kita yang pertama. Ya karena dulu memang mungkin sebelum kita belajar Bu, kita nggak tahu. Terus kita coba begini. Ternyata setelah beberapa kali ketemu tim medis, itu mereka menyarankan untuk tidak diapa-apakan, untuk tidak mengotak-atik apa yang sudah ada di badan mayat. Seperti itu, dan itu pun tidak apa-apa. Kan kebanyakan masyarakat itu takut, emang boleh ini selang ikut dikubur, kan suka begitu nggak Bu? Emang boleh ini pakai gigi emas, gigi palsu atau apapun itu gitu. Tapi alhamdulillah kemarin masih diperbolehkan ya Bu, katanya secara syariat boleh, dan secara medis pun menganjurkan itu untuk tidak diotak-atik lagi. Kan khawatir nanti lebih banyak mudorotnya, seperti itu. Afan Bu Yupri nggak apa-apa, Terus tambahan nih satu ya, mungkin ini ada pasien ya relawan yang sama mayat dia nggak begitu takut, tapi sama darah takut. Jadi kalau udah darah langsung lari. Coba Bu Windy, kenapa alasannya? Ayo Bu Windy, nanti kalau aku yang cerita nanti lebih sadis loh. Ya udah, oke. Ibu-ibu banyak banget cerita-cerita yang memang unik, dan sebenarnya uniknya lebih ke ya jadi inspirasi buat kita ya Bu ya. Ya mudah-mudahan insya Allah tetap istiqomah, spiritnya luar biasa. Dan memang ya penting juga sih tidak hanya kita sebagai melayani, tapi juga memberikan edukasi ya untuk kepada sesama. Ya, masing-masing individu mungkin juga penting untuk belajar salah satu hal yang memang kurang populer, tapi sebetulnya penting untuk bisa diketahui. Minimal ya penanganan pada saat kebutuhan di pribadi kita masing-masing juga bisa bertindak di awal lah ya Bu ya. Gitu. Oke, selamat bersenang-senang untuk hari ini. Kalau biasanya mudah-mudahan barokah yang sudah diselenggarakan sama Bang Pitung. Mau bilang makasih dulu sama Bang Pitung gimana Bu? 3 bulan sekali nggak apa-apa Bang. Boleh, kita siap. Saya dengar padahal bilangnya mau sebulan sekali sih Bu. Iya, asik. Masya Allah, mudah-mudahan ya. Boleh kita ada acara nginep bareng di Masjid Asma. Iya, boleh. Ayo, ini ada sesi kat-katan kan? Ada. Ayo, kita tadi kan ada yel-yel pembuka. Sekarang ada yel-yel penutup. Sepakat dulu ya, guys. Biarin dilihatin. Kita dari tim Taman Janais Taman Surga mengucapkan jazakumullahu khairan. Bareng nanti. Gitu ya? Ya. 1, 2, 3. Kami dari tim Janais Taman Surga mengucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan setahun 2 kali sih. Udah kayak semesteran. Podcast Agi, saatmu beraksi.